warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Bu Ustazah mau tanya, apakah kita boleh kalau kita sholat isya, terus langsung kita habis wudhu, qobliyah, isya, badiah, langsung tahajud, terus hajat, istighfar, taubat, witir, terus kata aku bilang sama anakku, sholat dulu gitu kan, nanti kalau kita bangun tengah malam kita sholat lagi, apakah itu boleh Bu Ustazah? Makasih banyak, takutnya saya salah gitu karena selalu saya seperti itu. Yang langsung apa dikumpulin dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang berkaitan dengan sholat tahajud. Tahajud dengan sholat sunat yang kecil. Sebetulnya namanya tahajud itu adalah sholat sama dengan sholat malam. Hanya saja kita adabnya adalah tidur dulu supaya tidak ngantuk, supaya kita lebih semangat, supaya tidak terkantuk-kantuk lagi sholat tahajud lagi yang mulai. Nah sekarang apa bedanya dengan witir? Karena witir itu bisa dilakukan sebelum kita tidur setelah isya. Adapun tahajud, misalkan kita memang ingin memilih waktu di mana waktu yang paling utama adalah sulus-sulail, sepertiga malam. Andaikan dari isya itu kita hitung 8 jam kira-kira 9, 10, 11, 8, 8, 9, 10, 11, 1, 12, 1, 3 ya, 9 jam itu berarti sampai jam 4 nih. Kira-kira sekarang kalau kita hitung, kita mau di mana nih tahajudnya? Yang penting sudah isya. Yang penting sudah selesai sholat isya. Tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan kita menunda isya agar bisa tahajud. Karena isya itu ada waktunya. Bahkan yang paling disepakati oleh ulama, ketika tahajud itu waktunya setelah isya. Tapi lebih utamanya sepertiga malam. Nah sekarang kalau ibu mau di awal malam isi dengan witir sebelum tidur. Karena sesungguhnya Rasul kan tidak menyukai, Rasulullah tidak menyukai kita tidur sebelum sholat isya. Oke, kalau ketiduran ya, masa ketiduran tiap hari? Dan tidak suka ngobrol setelah isya, tidak menyukai. Berarti kalau kita mau tepat waktu sholat isyanya misalkan di masjid, kita ke rumah ternyata harus ada yang disampaikan, ada yang didiskusikan dengan suami, kita harus nemenin anaknya ngerjain PR, atau ada mungkin berbincang dengan anak-anak, dengan keluarga. Nah sebelum kita beranjak ke tempat tidur, apa yang dilakukan Rasulullah? Maka berwudu, kemudian bisa melaksanakan sholat witir, ditutup dengan witir hari itu. Kenapa isya itu menjadi akhir? Kalau kita sudah sholat isya langsung tidur, itu memang yang dicontohkan. Di antara semua sholat itu paling utama di awal waktu, kecuali isya. Sholat isya boleh diakhirkan sebelum kita tidur, agar akhir dari sebelum kita tidur itu sholat, gitu loh. Paham ya Bu? Tapi bukan berarti akhirnya kita tunda antar sholat isyanya jam 4. Ngajak agar kita bisa tahajud. Untuk anak-anak jangan menyampaikan begitu, tetap memotivasi apalagi anaknya laki-laki sholat di masjid. Misalkan ibu anak-anak itu masih SD, suami di luar kota, misalkan ibu di daerah, jadi harus menemani anak laki-laki kita yang masih belum balik, tapi mengenalkan mereka untuk sholat di masjid, maka pengorbanan ibu akan berbuah indah. Dan berkumandang anak lari ke masjid. Lagi kecil begitu. Nanti sudah besar, ibu nggak perlu menemani mereka lagi. Tapi kalau ibu ternyata memang lebih menikmati sholat di masjid, di bagian perempuan, masya Allah, kopi hawani masih suka. Jadi nggak ada namanya halangan. Bahkan yang ada adalah hasil dari pendidikan kita ketika anak itu masih kecil, kita ajak untuk sholat di masjid, ketika sholat isya utamanya disebutkan. Bahkan mau ke masjid ada doanya, ya Allah jadikan di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, samping kanan kiriku cahaya. Mudah-mudahan
yang bisa menjaga sholat di waktu malam nih, termasuk isya, dan di waktu gelap, waktu dingin, maka isya dan subuh kalau dijaga dan bisa dijaga oleh anak-anak kita, maka mudah-mudahan Allah akan berikan keistimewaan. Adapun kalau memang mau motivasi mereka setelah istiqomah sholat wajibnya dengan sholat rawatib, dengan sholat tahajud, mau sholat hajat, ada yang sholat taubat, silahkan. Tapi sesungguhnya dengan ibu bertahajud saja tanpa ibu sholat istiqomah di sana, tanpa ada sholat taubat, itu sudah istimewa. Karena sholat itu pun artinya taubat. Kalau mau mengkhususkan juga silakan. Tapi kalau ibu punya waktunya, misalkan dari setengah 4 kita baru bangun, langsung saja isi dengan sholat 2 rakaat ringan, membangunkan suami. Kalau kita bangun duluan, bangunkan anak-anak. Karena seorang perempuan yang sholihah, ketika dia bangun duluan di malam hari untuk tahajud, untuk qiyamul lail, kemudian dia sholat 2 rakaat ringan, lalu dia bangunkan suaminya. Saya kamu, ini sudah jam setengah 4. Jadi keburu subuh ya bangun. Kalau suaminya abah tuh enggan, kita percikan air, tapi suami harus tahu hadisnya dulu. Iya, ternyata begini loh sayang ya, keutamaannya seorang wanita yang ingin suaminya juga soleh, sampai boleh memercikan air. Dan kalau kita perempuannya juga yang kebluk atau langsung yang susah bangun, suaminya juga percikan air. Ternyata rahimahullah, kalau rahmat Allah mau. Bagaimana dapat rahmat Allah? Rahimahullah imro'atan, Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya, dan suaminya menolak, enggan, maka dia percikan air ke wajahnya,